Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Ini pasien oplokotokannya Aiwa Jak TD ya XTD8. Ini heavy component system. Rusaknya itu dia hidup bunyi, cuma untuk frontnya tidak mau. Center dan suronnya itu mau. Kemungkinan rusak ya kalau seperti ini ya bisa dari rangkaian power amplinya atau preampnya. Tapi karena suron sama center bisa ya kemungkinan amplinya ya. Tapi kata pemiliknya IC-nya udah pernah diganti juga. Nah ini saya coba dulu suaranya seperti apa rusaknya. Oh wow, agak lama ya bacanya. Nah ini saya apply, udah jalan ya, cuma saya besarkan tuh, nggak ada suaranya sama sekali. Oke, ini ya, itu posisinya di sini, speaker front. Saya coba ke speaker suron. Kita coba lagi. Oke. Bunyi ya suaranya ya. Oke ya, jadi rusaknya seperti itu. Oke, langsung aja ya saya bongkar. Ini agak ribet ya bongkarnya ya kalau model-model seperti ini. Tuh ribet. Oke ya, ini sudah saya bongkar, langsung bongkar. Ini memang ribet ya bongkarnya, jadi langsung aja saya skip. Nah ini secara fisik terlihat ya bahwa ada elko yang melendung di situ, ada satu buah ya. Elko nilainya 22 mikro tapi voltasenya besar 100 volt ya. Nah, ini ganti dulu ya elkonya. Yang perlu kalian ketahui ya di sini yang sering saya alami itu, kalau kerusakan seperti ini tidak bunyi atau protek, itu masalahnya ada pada resistor supply-nya ya. Jadi supply yang masuk ke IC itu ada resistor. Nah resistornya itu paling sering putus. Jadi yang khusus yang model pakai IC STK ya, itu paling sering seperti itu. Nah ini saya lepas ya, saya cek resistornya itu memang putus. Nah kalau putusnya hanya satu, itu kan ada dua supply-nya, kadang ada tiga, jadi di supply plus minusnya dan groundnya, tapi groundnya jarang. Nah ini resistornya ya, yang saya lepas putus. Jadi sebelum saya ganti elkonya, ini saya cek resistornya itu putus. Nah seperti ini, putus. Nah itu pasti ya, dari pengalaman saya itu yang menggunakan IC STK ini, supply yang masuk ke IC itu ada resistor. Kasih resistor dulu lah, fungsinya ya kurang lebih sama seperti fuse lah ya, sama. Nah kalau mati satu aja biasanya menyebabkan protek, jadi kita ketika dinyalakan dia protek. Tapi kalau ini ya, ini tidak bunyi seperti ini ya, kemungkinan ya ini ternyata dua-duanya supply-nya resistornya, resistor ke supply IC-nya itu putus. Jadi tidak bunyi. Katanya udah pernah ganti IC sama aja ya. Kalau saya lihat ya
memang pernah ya ganti resi, dan ini resistornya sayangnya tidak dicek ya karena susah ya, seperti yang saya bilang. Kalau ngoplok kodok mini heavy atau ya tip-tip model seperti inilah, itu ribetnya minta ampun, susahnya minta ampun. Karena kenapa? Ketika saya mau cek tegangannya untuk ke supply IC-nya itu ya susah, karena kita ya bisanya seperti ini, bongkar keluarkan semua, kita cek secara manual. Kalau secara manual maksud saya dalam kondisi tidak hidup. Nah ini resistornya, ini resistor yang satunya lagi yang untuk ground ini nggak ada masalah, tapi untuk yang lainnya itu mati. Nah seperti ini, untuk plus minusnya mati. Nah ini yang malah ada 3 ya saya lihat. Kalau yang atas nggak ada masalah ya, ini kan IC-nya ada 2 ya, jadi untuk frontnya yang utama itu pasti yang besar. Nah, yang kecil itu biasanya untuk surround sama senternya. Nah ini langsung aja ya saya ganti ya, elko-nya saya ganti 2, walaupun yang satu tidak meletus ya saya ganti. Ini ya voltasenya 160 ya, nyari yang 100 nggak ada, susah. Kalau resistornya itu nilainya biasanya 1 ohm atau 10 ohm. Nah yang ini 10 ohm. Langsung aja ya saya ganti resistornya. Jadi seperti itu ya, gampang-gampang susahnya seperti itu. Apalagi kalau protect, kita cek ternyata resistornya tidak putus. Nah itu yang cilaka 12-nya ya, susahnya. Karena kita harus cek satu persatu komponennya, resistornya. Kalau normal ya kemungkinan lain adalah, kalau protect ya, coba kalian lepas IC-nya dulu. Kalau ternyata lepas IC dia sudah tidak protect, ya bisa jadi IC-nya, tapi belum tentu IC-nya, bisa juga rangkaian sekitarnya. Nah itu bisa dari transistor kecil-kecilnya ya, sekitar IC-nya lah, kalian coba cek. Atau kalau normal ya coba ganti dulu. Kemungkinan itu, kemungkinan lain ya elko-nya ya. Kalau resistor jarang sekali menyebabkan rusak protect, biasanya pengaruh di suara. Tapi kalau kapasitor bisa juga, ataupun transistor. Nah seperti itu. Nah ini sudah saya ganti, sekarang saya pasang lagi, coba suaranya. Oke ya, ini udah jadi ya, udah nih ya, pasang di front ya, udah jadi. Nih coba ya tipnya ya. Ini saya on kan dulu, saya kecilkan dulu ya tipnya, coba. Ya. Udah jadi, cuman ya tape-nya itu ya memang karetnya harus diganti ya, ganti. Let's pindah dulu Pak satu-satu ya. Terus kita balik aja. Udah oke ya. DVD-nya pun juga udah oke ya. Nah ini juga karetnya saya ganti ya. Kalau di awal itu lama banget ya, ini muternya itu ya, perpindahannya ini, perpindahan kita mau pindah CD itu muternya lama banget. Nah karetnya di sini udah seperti ini, benjo ya, benjo. Ini kan benjo ya, benjo. Seperti ini, coba sekalian ya jadinya. Oke ya, sudah sip. Nah, jadi ini ya, kalian lihat nih bagian dalamnya. Ini memang ribet banget seperti ini. Rata-rata seperti ini. Nah, ini jadi ini sebetulnya untuk tape-nya juga bermasalah, cuma penggantian karet, cuma tidak saya videokan ya. Jadi langsung ke
kerusakan utama aja. Kalau ganti karet saya rasa ya bisa lah ya, mungkin tuser-tuser lain juga bisa. Fokus ke kerusakan tidak bunyi atau potek yang paling sering ya, tip-tip seperti ini itu rusaknya seperti itu, atau mati sebelah itu juga ada juga yang seperti itu. Karena ya kalian lihat lah, ini padat banget dalamnya seperti ini, jadi nggak ada celah ketika rusak bagian amplinya. Itu kita ngecek satu persatu dalam kondisi hidup. Sebetulnya paling enak itu ngecek sebuah kerusakan di amplifier seperti ini ya, itu kondisi hidup, karena kita harus ngecek tegangan-tegangannya, supply-nya yang masuk ke sana. Atau bisa juga kalau kalian sering lihat video saya menggunakan metode undut-undut untuk mendeteksi rusaknya di mana, dia tidak bunyinya di mana, biasanya seperti itu. Nah ini ya, kalian lihat ini sebenarnya saya menggambar gimana cara pemasangan karetnya ya, karena tidak ada video. Jadi banyak juga orang yang salah dalam pemasangan karetnya ya, karet strengnya ya. Nah, pemasangan karet streng di sini itu antara tape A dan tape B itu kuncinya adalah ketika kalian putar manual pakai tangan, antara A dan B itu pergerakan rodanya harus sama ya. Jadi saya sering juga memperbaiki seperti ini, karena kebanyakan karetnya putus, bawa ke tukang servis ya, itu yang kurang paham, masangnya keliru, jadi antara kanan dan kiri itu tidak sama, jadi menyebabkan ketika di-play bunyi cetak 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 cetak, dan kalau dipaksakan menyebabkan gearnya sempal. Itu saya juga sering ya. Atau mungkin dicoba ganti karet sendiri, cuma karetnya gampang ganti, ternyata setelah dipasang luput. Nah, pemasangannya kurang lebih seperti ini ya. Intinya ya, kalau masang karet yang double mekanik ini yang menggunakan satu motor, itu pergerakan rodanya harus sama antara kanan dan kiri, yang satu motor ya. Kalau yang dua motor mungkin bisa beda ya, nggak masalah. Tapi kalau yang satu motor itu wajib kanan dan kiri pergerakannya sama, seperti itu ya. Nah, ini pemasangan karetnya kurang lebih seperti ini. Mekanik satu dan lainnya pasti akan berbeda, tapi intinya kalau pakai satu motor itu pergerakan rodanya, asnya itu ya, kok asnya apa, rodanya lah ya, untuk menggerakkan pitanya itu dia harus antara kanan dan kiri harus sama, seperti itu. Tapi ini tidak saya bahas ya, mungkin di lain waktu atau di video saya mungkin sudah ada pembahasan masalah tape ya, double mekanik satu motor itu pemasangan karetnya seperti apa, karena banyak sekali yang salah pemasangan menyebabkan gearnya jadi sempal, mekaniknya jadi macet, sering seperti itu. Tapi saya tidak bahas di sini ya, fokus ke kerusakan tidak bunyinya. Mungkin di lain waktu ada pasiennya lagi akan saya bahas mekanisnya aja ya, jadi mekanisnya aja, atau mungkin saya bikin 2 video seperti itu. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Kalau kerusakan tidak bunyi atau protek itu biasanya di amplinya. Kalau menggunakan IC, coba lepas IC-nya dulu. Kalau sudah tidak protek ya bisa juga dari IC. Kemungkinan lain ya bisa juga tidak dari IC-nya. Jadi sebelum memastikan IC-nya yang rusak, cek rangkaian sekitarnya, resistor, terutama resistor yang masuk ke supply IC-nya. Fungsi resistornya ini kurang lebih sebetulnya sama seperti fuse ya. Kalau kalian merakit amplifier pakai transistor atau ya kurang lebih seperti itu, biasanya dikasih resistor atau fuse, biasanya seperti itu ya, sama lah seperti ini. Kalian cek dulu, paling sering itu rusak. Oke ya, kurang lebih seperti itu. Kalau ada pertanyaan kalian tulis di kolom komentar, like videonya, share juga biar bermanfaat buat yang lainnya.
jangan lupa kalian subscribe kalau suka channel ini ya tentunya, dan aktifkan notif tombol loncengnya biar selalu update video uploadan dari saya. Oke, sampai ketemu di servisan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.